Jadi maksud dengan rububiyah itu artinya Allah sebagai Khalik, Allah sebagai Razik, Allah sebagai Malik, Allah sebagai Mudabbir, Allah sebagai Muhyi, Allah sebagai Mumit, dan yang lainnya. Maksudnya rububiyah itu kita mengakui, meyakini, mengimani bahwa Allah sebagai pencipta, Khalik, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah sebagai pemilik langit dan bumi, Allah yang mengatur alam semesta ini, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Ini rububiyah ini diakui oleh orang-orang kafir. Allah sebutkan dalam Al-Quran ini. Orang-orang kafir mengakui tentang rububiyah Allah. Kalau orang kafir mengakui tentang rububiyah Allah, orang yang beriman gimana? Mesti lebih mengakui lagi tentang itu. Tapi ada juga orang yang beriman yang kadang-kadang ragu tentang rububiyahnya Allah. Padahal kalau kita lihat orang-orang kafir ketika mereka mengakui rububiyah Allah, memasukkan mereka ke dalam Islam atau tidak? Tidak. Tidak. Tidak memasukkan mereka ke dalam Islam meskipun mereka mengakui itu. Tidak masukkan. Kalau mereka mentauhidkan Allah, beribadahnya kepada Allah saja, baru mereka masuk ke dalam agama Islam. Tauhid apa? Al-uluhiyah. Karena rububiyah aja ini banyak orang yang belum paham. Jadi Islam menjaga agama itu kita harus terus mengajarkan tauhid, memahami tentang tauhid dengan pemahaman yang benar. Itu harus. Kita memahami tauhid dengan pemahaman yang benar. Saya ambil contoh satu dulu aja, rububiyah. Belum masuk kepada yang lain, rububiyah dulu. Rububiyah ini harus dipahami dengan pemahaman yang benar. Seperti kita meyakini ya tentang Allah sebagai Khalik, pencipta. Allah menciptakan semuanya ini. Semuanya Allah menciptakan. Dan itu bukan jadi dengan sendirinya, bukan ada dengan sendiri, tapi Allah menciptakan semuanya. Nah, itu aja kita yakini. Nah, ada orang yang mengatakan bahwa adanya hujan itu dengan sebab udara panas. Kemudian dia menguap, kemudian jadi hujan. Ada tidak yang punya pendapat seperti itu? Ada. Ini pendapat ini benar atau salah? Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Pendapat ini kufur. Adanya hujan yang menciptakan siapa? Allah. Yang menurunkan hujan Allah. Bukan karena cuaca panas. Bukan karena uap. Bukan karena yang lain. Jadi mereka ini menulis buku-buku itu tujuan apa? Untuk menghilangkan keyakinan kepada Allah yang Maha Pencipta. Jadi bukan karena panas. Di Bogor dingin, tiap hari hujan. Saya tinggal di Bogor, ya, di hujan. Jadi bukan karena panas. Sengaja dibikin seperti itu di buku-buku sekolah itu karena uap panas, kemudian turun hujan untuk menghilangkan apa? Kepercayaan kepada Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan hujan. Allah yang menentukan hujan. Allah yang menciptakan panas. Makanya kita nggak boleh mencaci maki cuaca, nggak boleh. Sampai angin yang keras pun nggak boleh kita mencaci maki. Karena Allah yang mengutus mereka. Nggak boleh. La tasubur rih, kata Nabi. Jangan kamu mencaci maki angin, tidak boleh. Cuaca nggak boleh kita caci maki. Jadi ini keyakinan kita. Orang kafir mengakui bahwa yang menentukan hujan Allah. Kita juga wajib meyakini bahwa yang menentukan hujan adalah Allah SWT. Bukan karena cuaca, bukan karena panas, bukan karena yang lainnya, bukan karena matahari, bukan Allah yang menciptakan hujan itu. Paham ini? Sambil contoh lain. Tentang rezeki. Rezeki, Allah yang memberikan rezeki. Kita wajib meyakini rezeki itu. Dengan kita beribadah kepada Allah, Allah akan mudahkan rezeki kita. Tapi tetap mengambil asbab dan tawakal kepada Allah. Tapi banyak orang yang tidak yakin. Kalau tidak sekolah atau tidak kuliah di universitas, nanti nggak bisa makan, nggak bisa kerja, nggak bisa usaha, nggak yakin dengan rezeki pada Allah SWT. Sehingga kadang-kadang anaknya nggak mau dimasukkan di sekolah agama, nggak mau di sekolah pondok, nggak. Nanti gimana kalau mereka lulus? Makan apa? Ya makan nasi. Terus makan apa? Nggak yakin. Mesti orang yang beriman yakin tentang rububiyahnya Allah. Allah pasti memberikan rezeki. Kalau orang kafir diberikan rezeki oleh Allah, orang fasik diberikan rezeki, orang fajir yang jahat diberikan rezeki oleh Allah,
apalagi orang yang ruku dan sujud kepada Allah, pasti diberikan rezeki oleh Allah. Wajib yakin seorang mukmin. Nah, banyak yang tidak yakin. Dan ini bukan hanya terkadang pada orang awam, bukan tolib, bahkan ustadz juga ada yang dia yakin dengan rezeki pada Allah, takut dia. Ustadz, dai takut. Gak boleh. Mestinya dia harus tawakal kepada Allah, yakin Allah berikan rezeki. Tapi bagaimana dia beribadah kepada Allah dengan benar? Tetap mencari sebab, ada usaha-usaha yang meskipun kecil dia usaha tetap. Dan terus berdoa, dan terus juga dia beribadah kepada Allah. Allah pasti berikan rezeki. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dibukakan Allah jalan keluar. Dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang dia tidak duga-duga. Makanya kita wajib meyakini rezeki itu dari Allah SWT. Banyak orang tidak yakin. Semua orang harus kerja. Kalau nggak kerja nggak makan. Tetap ada usaha meskipun kecil, tapi tetap ibadah. Jangan sampai mengganggu ibadah dia kepada Allah SWT. Bahkan dengan ibadah dia yang sempurna, Allah akan kasih rezeki. Saya ambil contoh. Ya, contoh ini banyak, puluhan contohnya. Untuk meyakinkan orang yang beriman, ini harus terus diulang-ulang. Saya ambil contoh. Seperti Maryam bintu Imran. Maryam radhiyallahu anha wa ardhaha, sayyidatu ahlil jannah. Tokohnya di surga, Maryam ada. Maryam, ibunya sudah bernazar agar anak ini tetap beribadah kepada Allah. Beribadah Maryam. Beribadah kepada Allah. Terus beribadah kepada Allah. Kemudian Maryam radhiyallahu anha dipelihara oleh Nabi Zakaria. Setiap Nabi Zakaria masuk ke tempat ibadahnya Maryam, mesti ada makanan, ada buah-buahan, ada rezeki. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dalam surah Al-Imran. Dalam surah Al-Imran. Setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, wajada 'indaha rizqa. Didapati rezeki. Ditanya oleh Zakaria, "Ya Maryam, anna laki hadha?" Dari mana ini? Qalat, dia berkata, "Huwa min indillah." Rezeki dari Allah. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa hisab. Ini lihat Maryam dapat rezeki. Apalagi kita ada usaha sedikit, ada kerja sedikit, dapat rezeki. Tapi ibadah tetap jalan kepada Allah. Jangan dikorbankan ibadah. Jangan dikorbankan ketaatan kepada Allah. Ibadah terus, nuntut ilmu terus. Jangan dikorbankan nuntut ilmu karena pekerjaan. Jangan dikorbankan nuntut ilmu karena usaha. Jangan korbankan nuntut ilmu karena yang lainnya. Jangan. Rezeki Allah akan berikan. Ini yakin tentang rububiyahnya kepada Allah SWT. Banyak yang tidak yakin. Banyak yang tidak yakin.